Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa sehat walafiat dalam kehidupan sehari-hari, dalam beraktivitas sehari-hari. Kemudian salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari yaumul qiyamah nanti. Saya di sini akan membawakan suatu kuliah 7 menit atau lebih tentang aqaid khamsin atau aqaid 50. Di sini saya akan menjabarkan tentang hal tersebut. Kita ketahui sendiri bahwa aqaid khamsin atau aqaid 50 atau yang berarti akidah 50 ialah hal yang sudah familiar di pesantren-pesantren di Indonesia. Ya, aqaid khamsin ialah singkatan atau lebih persingkatan dari kitab Aqidatul Awam, yaitu kitab yang menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sana kita harus memahami tentang sifat wajib Allah, sifat mustahil, sifat jaiz, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, kemudian sifat jaiz, kemudian tentang hal-hal lainnya juga. Di dalam hal pembahasan aqaid khamsin ini saya akan mengambil dari aqaid sa'iqat, yaitu syair yang dibuat oleh Ki Haji Raden Syamsul Arifin dan putranya Ki Haji Raden Asad Syamsul Arifin, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, yang sebagaimana hal syair tersebut yaitu berbentuk dalam bahasa Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang aqaid sa'iqat itu sendiri, yaitu dalam bahasa Madura. Di sini saya akan membacakan syair tersebut. Kaula anyakse sobung pangeran angin Allah ngeretoni te alam sateje dat setong sepat pen af'al. Kaula anyakse Nabi Muhammad utusan Allah katoronan Quran hadis leres ongku wajib etoro wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah udrah irata ilmun hayah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman adam hudud fana mumathalatuhu lil hawadithi ihtiyajuhu bi mawjidin murakkabun ajzun karahun jahlun mautun somamun a'ma kharasun ajizun karihun jahilun mayitun asamun a'ma abkam wajiban muhal. Di dalam syair tersebut yang pertama yaitu dijelaskan tentang syahadat, yaitu bahwa tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu tentang bahwasanya kita sebagai umat Islam harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian bahwa tiada utusan, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang telah diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis yang harus kita ikuti sebagai umat Islam. Kemudian dijelaskan juga pada syair selanjutnya yaitu tentang sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Dijelaskan bahwa tentang wujud artinya ada, kemudian lawannya tentang yaitu adam, yaitu tidak ada, kemudian qidam yang artinya telah lalu, kemudian lawannya hudus yang artinya baru, kemudian bako artinya kekal, kemudian lawannya adalah fana yang artinya tidak kekal.
Kemudian mukhalafatuhu lil hawadisi, yaitu bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kemudian namanya itu mumasalatuhu lil hawadisi, yaitu bahwa Allah menyerupai makhluknya, itu lawannya itu sifat mustahilnya. Kemudian jika kita pada sifat wajibnya itu qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah itu berdiri sendiri tanpa bantuan makhluknya. Lawannya itu ihtiyajuhu bimawjudin, yaitu Allah membutuhkan bantuan dari makhluknya. Kemudian wahdaniyah, Allah itu esa, lawannya yaitu murakkab. Murakkab sendiri artinya adalah tersusun atau lebih dari satu. Kemudian qudrah, Allah itu maha kuasa, lawannya ajzun, yaitu lemah. Kemudian iradah, Allah itu maha berkehendak, lawannya karhun, yaitu Allah maha membenci. Kemudian ilmun, Allah itu maha tahu, lawannya itu jahlun, yaitu maha Allah itu bodoh, lawannya itu seperti itu, sifat lawannya. Kemudian hayah, yaitu maha hidup, Allah itu maha hidup, lawannya itu mati. Kemudian sama basor, maha mendengar dan maha melihat, lawannya yaitu tuli dan buta. Kemudian kalam, Allah itu maha berfirman, lawannya yaitu khorosun. Ini namanya khorosun, yaitu tidak bisa berfirman atau tidak mau berfirman, seperti itu. Kemudian qadiron itu artinya zat yang maha kuasa, lawannya itu ajizun, zat yang lemah. Kemudian muridan, zat yang maha berkehendak atau berkeinginan. Kemudian karihun, lawannya itu karihun, zat yang maha tidak berkehendak atau tidak suka berkehendak, tidak mau. Kemudian aliman, yaitu maha tahu. Kemudian lawannya adalah jahilun atau bodoh. Kemudian hayyan, zat yang maha yang hidup, zat yang hidup, lawannya itu mayyitun, zat yang mati. Kemudian sami'an, artinya sami'an itu maha mendengar, lawannya adalah asommun, asommu artinya tuli. Kemudian basiron, yaitu maha melihat, zat yang maha melihat. Kemudian a'ma, itu buta artinya. Kemudian mutakalliman, zat yang maha berfirman. Kemudian abkam, artinya bisu. Itu adalah sifat-sifat wajib bagi Allah, dan lawannya itu sifat wajib mustahil bagi Allah. Kemudian jelaskan juga tentang sifat jaiz bagi Allah. Di dalam nadun ini berbunyi, dalam nadunnya berbunyi setong sifat jaiz abadi mungkin atingkal mungkin daliluha musyahadah wajib iman orang mukallaf. Nah, di sini dijelaskan bahwa abadi mungkin itu artinya fi'lu kulli mungkin autar buhu. Allah itu apa yang boleh, yaitu Allah boleh melakukan atau meninggalkan sesuatu yang mungkin terjadi. Dalilnya adalah realita alam semesta, yaitu Allah itu boleh melakukan atau meninggalkan itu seperti dalam memasukkan orang dalam surga, melakukan masukkan dalam neraka, itu sifat jaiz bagi Allah. Kemudian seperti itu. Kemudian tentang bahwa sifat jaiz ini harus diimani oleh orang mukallaf atau orang-orang yang sudah tahu, seperti itu. Kemudian dilanjutkan tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul. Dalam syair ini dijelaskan tentang sidiq, amanah, tabligh, fatonatun wajib aqol, sing ngagungi nabi utusan, katetepan dari Allah, kidib khianat kitman, baladatun muhal aqol. Di dalam syair tersebut dijelaskan bahwa para nabi itu memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz juga. Apa saja sifat wajib bagi Rasul? Yang pertama yaitu sidiq. Sidiq itu artinya jujur. Nabi dan Rasul itu pasti jujur karena mereka adalah utusan Allah. Kemudian lawannya sidiq adalah kidib. Kidib itu artinya berbohong, seperti itu. Kemudian
Sifat selanjutnya itu amanah, bahwa para nabi dan rasul itu amanah, para rasul itu diberikan amanah. Sifat wajib yang diberikan kepada Allah itu amanah, yaitu mengamanahkan syariat apa yang diperintahkan oleh Allah. Lawannya adalah khianah atau khianat, berkhianat. Kemudian selanjutnya adalah tabligh. Tabligh itu yaitu menyampaikan. Para rasul, para utusan Allah itu, para rasulnya itu wajib menyampaikan apa syariat-syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawannya yaitu kitman atau tidak mau menyampaikan. Kemudian fatonah, apa artinya fatonah? Yaitu cerdas. Lawannya itu baladah atau bodoh. Sifat-sifat ini adalah wajib diimani oleh orang-orang ahlus sunnah wal jamaah atau orang Islam, orang mukallaf yang lebih mudahnya. Kemudian sifat-sifat wajib bagi Rasul, di dalam nadamnya disebutkan jawazuhu a'rad khafifah, ampon kena seket aqaid. Nah, sifat jaiz bagi Rasul yaitu jawazuhu a'rad khafifah, atau seperti manusia seperti biasanya, sama saja, bahwa Rasul dan Nabi itu sama aja seperti manusia biasa, yaitu makan, minum, tidur, kemudian menikah, seperti itu. Nah, di dalam hal ini, di dalam syair ini bahwa dijelaskan bahwa ampun genak seket aqaid, sudah dijelaskan 50 aqaid 50. Tetapi kemudian ditambahkan lagi oleh putranya Kiai Haji Raden As Samsul Arifin, menambahkan 50 lagi tentang aqaid seket ini. Jadi jumlahnya itu 100. Di dalam tambahannya tersebut Kiai As'ad menambahkan yang pertama tentang jumlah nabi yaitu 25. Kemudian ditambah dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi yaitu 4. Kemudian ditambah lagi tentang 10 malaikat yang harus wajib kita imani. Jadi 25 tambah 4 tambah 10 artinya 39 ya. Kemudian ditambah lagi yang terakhir itu tentang rukun Islam dan rukun iman. Jadi 5 tambah 6 11, 11 tambah 39 50. Jadi aqaid seket yang telah digubah oleh Kiai Samsul Arifi dan Kiai As'ad ini berjumlah 100. Dengan yang pertama 50 aqaid yang sudah dikarang, aqaid khamsin yang wajib kita imani, yang wajib sebagai akidah. Kemudian ditambah lagi oleh Kiai As'ad 50 lagi yang menjelaskan tentang nabi-nabi, kitab-kitab, malaikat, dan rukun iman, rukun Islam, seperti itu. Dijelaskan lagi yaitu tentang kaula wajib iman nabi utusan sakemi penyakna kitab empat ampun kasebut dalam Quran bilangan nah Adam Idris Nuhun Hudun Salihun Ibrahim Lutun Ismail Ishaq Yaqub Yusuf Ayub Syuaib Harun Musa Yasa Dzulkifli Daud Sulaiman Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa Nabi Toha Dibutina. Dijelaskan tentang nabi-nabi yang 25 itu yang wajib kita imani, yang telah disebutkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan di dalam kitab Aqidatul Awam. Kemudian setelah itu dijelaskan tentang kitab-kitab yang wajib kita imani, yaitu kitab-kitab Allah, kitab-kitab yang 4. Dalam nadanya berbunyi seperti ini. Taurat kana Nabi Musa, Zabur setoron kana Nabi Dawud, kitab Injil kana Nabi Isa, Nabi Ahmad ka paring Quran. Di sana dijelaskan bahwa Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Zabur setoron diturunkan kepada Nabi Dawud, kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa, kemudian Nabi Ahmad atau Nabi Muhammad itu diturunkan kepadanya yaitu Al-Quran, seperti itu. Ini pada nadam syair selanjutnya itu tentang malaikat-malaikat Allah. Jelaskan bahwa
Jibril di sini jelaskan sekalian dengan tugas-tugasnya. Jibril sing ngagungi wahyu, Mikail muwakal atu arzak pada melo satejena makhluk. Jadi saya agak susah karena saya sudah lama tidak membaca pantun-pantun Madura seperti ini, pegon Madura ini agak susah ya. Pokoknya di sini jelaskan tentang para malaikat-malaikat yaitu Jibril, dengan tugas-tugasnya Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Raqib, Atid, Mungkar, Nakir, Malik, ini dijelaskan semua di dalam syair ini. Saya tidak bisa membacanya syairnya karena saya sudah lama juga tidak membaca syairnya, jadi ya saya agak lupa, maaf. Kemudian dijelaskan juga tentang rukun iman dan rukun Islam yang terakhir. Jelaskan tentang apa rukun Islam, yaitu rukun Islam itu ada, kita tahu 5 syahadah, kemudian sholat, zakat, puasa, kemudian haji. Di dalam adab ini sebenarnya dijelaskan sekaligus tentang apa keharusan tentang syahadat, sholat itu. Rukuna, saya agak paham. Rukuna Islam 5, syahadah 2, estoaki dohir batin pada pakokoh, siang malam imanaki, sholat selema bakto, syarat rukun wajib pakena, ikhlas khusyu'i dalam ate, muka-muka maqbula, zakat harta ben badan, parengaki tak fakir miskin, perlu macam oleh narima, coba ongku orang secerek, puasa bulan Ramadan, poma je entengaki, tu sara je lamun tinggal, Gusti Allah cek tukana, haji dak baitullah, lamun cokop ongkos jalanna, entar mulai penseetina, ate syarat rukunna. Rukuna iman 6, iman ta Allah ta malaikat, Rasulillah kitabillah, mil akhir dina kiamat. Rukun sing kaping 6, pasti bagus ben pasti coba dari Allah sadejana, lamun mungkir kafir ongku, kaulanyo ona ongku. Nah, di sana sudah jelaskan semuanya. Sudah dijelaskan segalanya tentang rukun Islam dan rukun iman tadi, bahwa rukun iman kita tentang wajib beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kemudian hari kiamat dan qadar Allah. Ya mungkin itu penjelasan dari saya tentang apa itu ikat. Saya di sini mengikuti buku ini, yaitu karangan yang berasal dari pondok pesantren saya, yaitu tentang akad zakat yang dikubah oleh 2 kiai kami, yaitu Kiai As'ad Syamsul Arifin dan ayahnya Kiai Syamsul Arifin. Karya ini karya monumental sekali, yang sangat bagus sekali, karena belum ada yang bisa syair atau nadom yang menjelaskan sejelas ini di dalam satu syair, dalam satu gubahan syair seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.